Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah video yang cukup cukup lucu ya, lucu dan membagongkan kaum muslimin. Masih ingat kaum muslimin ya, beberapa waktu yang lalu ya kami sempat membahas ada sebuah surat terbuka dari Kerajaan Taliwang yang menanggapi kegiatan yang ada di Masjid Istiqlal ya. Coba kita baca lagi suratnya kaum muslimin ya. Dari Kerajaan Taliwang, Kesultanan Samawa Sumbawa, Daulah Bani Abbasiyah. Alamatnya Jalan Monginsidi nomor 2, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, kode pos 84455. Kemudian kontak person atau mobile phone 0821 479 44594. Ya, surat terbuka ini ditujukan kepada Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta di tempat. Seruan terbuka dan pernyataan sikap Kerajaan Taliwang, Kesultanan Samawa Sumbawa menyikapi adanya video yang beredar terkait kegiatan nyanyi di tempat utama sholat Masjid Istiqlal. Maka kami zuriat Kerajaan Taliwang, Kesultanan Samawa Sumbawa menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menyesalkan sikap pengurus Masjid Istiqlal atas langkah yang memberi ruang tempat utama sholat Masjid Istiqlal untuk proses nyanyian. Ini adalah pelecehan kepada dinul Islam dan jelas haram. 2. Mendesak pengurus Masjid Istiqlal untuk memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada seluruh umat Islam Indonesia dan dunia atas hal tersebut di atas. 3. Mendesak kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk mengganti semua pihak yang bertanggung jawab atas kondisi ini dan sekaligus meminta mereka taubat nasuha. Demikian surat terbuka dan pernyataan sikap ini kami sampaikan, dan atas langkah cepat para pihak memberikan klarifikasi pertanggungjawaban atas ini akan memberi hal baik bagi informasi kekinian dan kebaikan bagi umat Islam Indonesia. Jazakallah khairan katsira. Kamis 4 September 2024. Muhammad Syahril Amin, zuriat Raja Taliwang Sultan Samawa. Dea Mas Madinah Sultan Muhammad Kaharudin Shah. Coba kaum muslimin ya. Dari munculnya surat ini di hari Kamis 4 September sampai sekarang ya, surat terbuka dan pernyataan sikap, kemudian di dalamnya ada tuntutan terhadap pihak-pihak penyelenggara di Masjid Istiqlal, acara di Masjid Istiqlal, itu tidak diaminkan sama sekali oleh pengurus Masjid Istiqlal, bahkan Imam Besar Masjid Istiqlal kaum muslimin. Ya, dan lucunya kaum muslimin, ya, di dalam surat terbuka dan pernyataan sikap Kerajaan Taliwang ini, di poin ketiga mendesak kepada Majelis Ulama Indonesia untuk mengganti semua pihak yang bertanggung jawab atas kondisi ini dan sekaligus meminta mereka taubat nasuha. Kemarin kita sudah mengomentari poin ketiga ini kaum muslimin ya. Kalau mendesak Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan tindakan, apalagi sampai tindakannya mengganti semua pihak yang bertanggung jawab atas kondisi tersebut, ya, terutama Menteri Agama dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal, itu sesuatu yang mustahil terjadi. Ya, mustahil terjadi kaum muslimin ya. Dan ternyata betul kaum muslimin ya. Jangankan Majelis Ulama Indonesia mau mengganti pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kondisi, atas acara yang ada di Masjid Istiqlal ya. Baru-baru ini malahan muncul video dari pengurus Majelis Ulama Indonesia dari Bengkulu ya, meskipun ini bukan Majelis Ulama Pusat ya. Muncul video pengurus Majelis Ulama Indonesia yang meminta supaya Imam Besar Masjid Istiqlal itu mundur dan juga harus diganti ya. Ini kan lucu kaum muslimin ya. Kerajaan Taliwang minta Majelis Ulama Indonesia untuk mengganti, sementara
pengurus Majelis Ulama Indonesia dari Bengkulu ya, meskipun bukan pusat kaum muslimin ya, membuat video menuntut supaya imam besar Masjid Istiqlal mundur ya. Ini lucu kaum muslimin ya. Jadi siapa sebenarnya yang bisa yang bisa menuntut mereka ya supaya mundur, ya, supaya diganti. Ya, Majelis Ulama Indonesia kan nggak bisa, sudah jelas nggak bisa. Ya, jangankan mau mengganti, ya, fatwa Majelis Ulama Indonesia saja tentang salam lintas agama itu nggak diaminkan, bahkan dikangkangi. Bagaimana mau mengganti, mencopot Menteri Agama dan Imam Besar Masjid Istiqlal? Tapi nggak apa-apa lah kaum muslimin ya. Ini mungkin suara secara pribadi kaum muslimin. Meskipun beliau pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu ya, tapi kita apresiasi kaum muslimin ya. Paling tidak Bapak ini ya masih ada gregetnya lah ya. Mau menyuarakan suara hati pribadinya. Karena kalau mau menyuarakan atas nama organisasinya Majelis Ulama Indonesia itu nggak bakal didengar kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Iya benar, kita menuntut agar Pak Nasaruddin Umar itu mundur sebagai imam besar Masjid Istiqlal, atau dimundurkan atau diberhentikan oleh pihak yang berwenang, karena beliau telah ya tidak layak menjadi imam sebuah masjid. Karena bagaimana bisa memberikan mimbar kepada paus untuk seakan-akan memberikan tabligh akbar di masjid terbesar Indonesia itu. Andaikan paus itu sekedar datang di Masjid Istiqlal untuk melihat-lihat kemegahan Masjid Istiqlal, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi ketika seakan-akan tabligh akbar, diberikan mimbar yang sedemikian sangat besar, disambut dengan bacaan ayat suci Al-Quran, dan juga ditambah lagi dengan pembacaan ayat-ayat yang ada di Injil, la haula wala quwata illa billah, maka ini adalah sebuah pelecehan atau ya mengotori masjid yang suci sebagai Baitullah, rumah Allah, tempat beribadahnya umat Islam secara khusus. Ya, dan juga ditambah dengan acara-acara yang lain yang sungguh sangat menyesakkan hati kita semuanya. Andaikan ya paus itu katakanlah untuk ceramah di tempatnya dan di tempat lain yang bukan masjid, maka masih mungkin itu bisa dimaklumi. Dan oleh karena itu maka kita menuntut agar beliau ini mundur dari imam Masjid Istiqlal atau diberhentikan, karena ini menjadi contoh yang tidak baik. Ini nanti akan menjadi kebiasaan yang buruk yang akan dilakukan dengan dalih ini sudah pernah dilakukan dan lain sebagainya. Dan tentu kita tahu apa misi dan bagaimana orang ini sebenarnya tidak layak menjadi teladan bagi kita bangsa yang beradab, apalagi umat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bertauhid dan berakhlak mulia, menjaga kehormatan dan menjaga peradaban yang mulia di muka bumi. Tidak layak masjid didatangin lalu kemudian dipersiapkan untuk menjadi mimbar bagi orang yang seperti ini. Kita menuntut itu. Semoga semuanya bisa mendengarkannya, dan juga mudah-mudahan beliau kemudian secara sadar diri untuk berhenti sebagai imam besar Masjid Istiqlal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kaum muslimin ya, suara dari anggota MUI ya, meskipun ini atas nama pribadi kaum muslimin. Apa bisa ini dikatakan suara Majelis Ulama Indonesia? Kan nggak bisa kaum muslimin ya. Apalagi ini Majelis Ulama Indonesia daerah ya, sedangkan pusat saja nggak ada suaranya. Mereka diam kaum muslimin. Terlebih di Majelis Ulama Indonesia, ini kan sudah disusupi dengan orang-orang yang nggak benar kaum muslimin ya. Waktu kemarin ya, waktu ada polemik masalah kunjungan 5 tokoh NU ke Israel ya, ternyata ada anggota Majelis Ulama Indonesia
yang tergabung juga di dalam organisasi yang berafiliasi dengan orang-orang Yahudi Israel, ya. Jadi gimana mau mengandalkan Majelis Ulama Indonesia? Susah, ya. Jadi ya lebih tepatnya yang seperti ini ya kita katakan ya suara pribadi kaum muslimin ya. Tapi kita apresiasi kaum muslimin ya, beliau ini menunjukkan keberpihakannya kepada kebenaran ya. Meskipun suara yang seperti itu sebenarnya ya gimana kaum muslimin ya? Kayak percuma lah kaum muslimin ya, tapi paling tidak menyuarakan. Meskipun percuma, tetap menyuarakan ya. Kalau berharap mereka ini mundur ya, atau mungkin ada pihak-pihak yang berwenang mengganti, itu sepertinya hal yang mustahil kaum muslimin ya. Apalagi kalau kita kembali ke surat terbuka dari Kerajaan Taliwang yang meminta Majelis Ulama Indonesia untuk mencopot atau mengganti atau meminta orang-orang yang terkait dengan acara tersebut bertanggung jawab. Itu juga hal yang mustahil. Karena kalau kami melihat Majelis Ulama Indonesia ini nggak punya kekuatan apa-apa. Nggak punya kekuatan apa-apa. Ya. Kami sudah sampaikan beberapa kali ya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang haramnya salam lintas agama yang jelas-jelas itu sebenarnya juga haram. Ya. Karena Islam itu mempunyai ajaran yang sempurna. Salam di dalam agama Islam itu adalah salam yang paling bagus. Ya. Salam yang paling bagus. Di mana itu mengandung doa untuk sesama kaum muslimin. Bahkan salam itulah yang kata Nabi Muhammad SAW sebuah amalan yang dapat menumbuhkan rasa saling cinta terhadap kaum muslimin. Ya. Kok malah mengucapkan salam lintas agama pakai salam-salamnya orang kafir yang nggak memiliki makna apapun. Ya. Itu saja fatwa Majelis Ulama Indonesia yang seperti itu dikangkangi sama mereka. Dikangkangi dan MUI nggak bisa ngapa-ngapain. Coba. Yang bisa kita lakukan satu-satunya sekarang ini kaum muslimin ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sambil mendakwahkan agama Islam ini yang sesuai dengan pemahaman para salafus soleh ya, bagaimana tauhid yang benar, bagaimana ibadah yang benar ya, menjauhkan umat ini dari kesyirikan, dari perkara bid'ah, dari perkara tahayul, khurafat ya, dan berbagai kemaksiatan ya. Dengan seperti itu mudah-mudahan ya meskipun tidak diganti sekarang, tapi nanti yang menggantikan adalah orang-orang yang faham akan syariat Islam yang benar. Tapi kalau masih seperti sekarang ini ya, umat Islam masih kental dengan kesyirikan, kental dengan bid'ah, kental dengan maksiat, maka sangat kecil kemungkinan imam besar Masjid Istiqlal itu diganti dengan orang-orang yang faham terhadap syariat Islam yang benar. Yaitu sangat kecil kemungkinan. Jadi satu-satunya usaha yang harus kita kerahkan sejak dini adalah mendakwahkan agama Islam ini sesuai dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau tidak, ya, maka nggak akan ada gunanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah apa-apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Ya, jadi masing-masing dari kaum muslimin berbenah diri, insya Allah nanti akan lahir pemimpin-pemimpin yang mereka faham akan syariat Islam, pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.